sih mas kerja di Hong Kong? Terus ada nggak kerjaan di Hong Kong? Itu paling banyak pertanyaan yang apakah yang punya pekerjaan itu mau menerima kita? Pertanyaannya itu. Oke, jumpa lagi dan bersama saya Sandro, Bung Ganteng Sadonyo. Oke, banyak hal pertanyaan kepada saya yang bertanya kepada saya bahwa gimana sih mas kerja di Hong Kong? Terus ada nggak kerjaan di Hong Kong? Itu paling banyak pertanyaan yang muncul ya, yang sering ditanyakan kepada saya. Bagaimana cara bekerja di Hong Kong? Dan bagaimana ada job nggak? Selalu yang ditanyakan ada job. Nah, jawaban saya adalah kalau pertanyaannya ada pekerjaan nggak di Hong Kong, banyak saya jawab. Pertanyaan job di Hong Kong itu banyak sekali ada. Jadi job itu nggak perlu ditanya sih di Hong Kong. Semua job itu banyak. Pertanyaannya adalah teman-teman bisa nggak melakukan pekerjaan itu? Pertanyaannya di situ. Teman-teman bisa nggak mengikuti prosesnya? Teman-teman sudah mempersiapkan nggak mentalnya untuk bekerja di situ? Persyaratannya dan ABCD-nya kan pasti akan ditanyakan. Nah, seperti itulah yang sebenarnya jadi masalah buat teman-teman semuanya. Terus banyak juga yang bertanya bagaimana kalau kita statusnya turis dan bekerja. Yang jelas saya sampaikan secara fakta ya. Saya sampaikan secara fakta di Hong Kong. Dimanapun, tidak di Hong Kong, di negara manapun, ketika seorang turis itu tidak diizinkan untuk melakukan pekerjaan, itu pasti. Jadi di semua negara. Cuman pertanyaannya adalah seberapa kita mampu gitu, seberapa bisa kita berbuat sesuatu walaupun itu melanggar peraturan. Yang penting semuanya aman. Nah, pertanyaan saya kepada teman-teman itu, saya kembali lagi gitu loh, apakah kita sudah siap? Apakah teman-teman juga sudah cukup bekal? Apakah teman-teman sudah cukup kemampuannya untuk melakukan hal yang seperti itu? Nah, jadi di situ bukan apa ya? Menurut saya bukan tidak bisa ya, bukan juga tidak boleh. Gitu. Bukan tidak bisa juga bukan tidak boleh. Di dunia ini boleh kita lakukan asalkan satu, kita tidak melukai hati orang lain, ya. Kita tidak menyengsarakan orang lain. Yang penting di situ gitu. Nah, kalau pertanyaannya legal dan ilegal, itu saya kembalikan ke dirinya masing-masing gitu kan. Nah, intinya yang jelas saya sudah pernah membuktikan bahwa saya pernah jadi turis 23 bulan di Hong Kong dan saya juga bisa mencari duit. Ya, saya mencari duit bukan bekerja. Ya, saya bekerja, cari duitnya sambil bekerja. Nah, bekerjanya kemana seperti apa, banyak hal yang bisa saya lakukan. Di 4 bulan pertama saya menjadi pembantu rumah tangga. 4 bulan pertama saya menjadi pembantu rumah tangga. Kebetulan majikan saya orang bule Amerika 1. Namanya mungkin saya sebutin lah karena banyak nama ya, salah satunya, tapi pasti nggak akan ada yang sama namanya. Orangnya nggak sama, pasti namanya bisa sama. Mr. Smith yang pertama, dan istrinya adalah istrinya itu orang Hong Kong, dan saya bekerja di rumah mereka dengan status visa saya sebagai seorang turis, dan saya bekerja 4 bulan dan itu bisa ya kan. Dan ada juga saya tunjukin gambar dan foto-fotonya ada ketika saya bekerja di sana. Nah, terus pertanyaannya lah, terus gimana mas kalau visanya mati dan semuanya? Nah, disitulah pertanyaannya. Ini teknik ya, sekali lagi ini teknik yang harus dikuasai oleh teman-teman semuanya ketika teman-teman sudah berani melangkahkan menjadi turis untuk bekerja. Nah, tekniknya seperti apa? Oke, kita lanjut di termin berikutnya. Bekerja di Hong Kong, banyak pekerjaan. Sekali lagi saya sampaikan, pekerjaan itu banyak. Yang menjadi soal adalah apakah yang punya pekerjaan itu mau menerima kita? Pertanyaannya itu. Pekerjaan yang ada itu semua yang memberikan kesempatan itu pekerjaan bisa buat kita. Pertanyaannya di situ. Jadi banyak sebenarnya
kalau mereka itu ada yang ketika kita punya ID dia nggak mementingkan ID card, identitas ataupun visa, itu ada yang tidak mementingkan. Ada juga yang justru ditanya ID cardnya bagaimana, dan itu disitulah letak sebenarnya menurut saya adalah keberuntungan dari teman-teman semuanya yang mau mengadu nasib. Jadi kalau kita ketemu sama pemilik, misalnya lah pemilik restoran, dia butuh tenaga tapi mereka tidak perlu ID apapun, yang penting tenaga. Nah itu kesempatan, yaitu tetap ada juga. Ada yang berani, ada yang nggak berani. Wah, aku nggak berani menerima kamu karena kamu statusnya misalnya turis, statusnya apa seperti itu. Jadinya buat teman-teman semuanya, saya cuman berpikir bahwa pasti menurut saya sudah membuktikan. Jadi kesempatan ini tuh pernah saya buktikan bagaimana ketika saya punya visa turis, kemudian saya bisa bekerja di Hong Kong gitu. Karena ya bagaimanapun orang kadang berpikir bahaya, orang berpikir jangan dilakukan, itu melanggar aturan. Ya nggak salah, itu semuanya nggak salah dan nggak keliru. Cuman sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa hidup ini selalu akan ada dua pilihan. Yang pertama, kita mau jadi apa dan kita mau seperti apa. Sekali lagi banyak yang bertanya kepada saya. Nah, terus pertanyaannya ya semisal ketika ada, taruhlah pemilik restoran yang menerima kita bekerja di tempatnya walaupun apapun ID-nya nggak penting buat dia. Nah, pertanyaannya, apakah itu bahaya atau tidak? Apakah itu mengandung resiko atau tidak? Jawaban itu saya jawab, ya, di dunia ini tidak ada yang tidak berbahaya. Kalau sesuatu pingin dapat hasil, ya harus menerima dan berani mengambil sebuah resiko. Kalau tidak berani ambil resiko, ya sudah, tidur saja di rumah, makan, tidur, main, ya gitu aja di rumah. Cari pekerjaan di negara kita aja, nggak perlu keluar negeri gitu. Nggak perlu ada mimpi dan impian untuk bisa keluar negeri. Karena saya pikir dunia itu diciptakan untuk kita jelajahi sebenarnya. Cuman terkadang kita selalu berorientasi dan berpikiran uang. Nggak punya uang, nggak kemana-mana, nggak punya uang, nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu pola berpikir yang keliru. Dan lebih banyak lagi, tolong dong mas cariin kerjaan, tolong dong cari kerjaan. Jadi yang bisa ditanyakan atau yang bisa dilakukan selalu mereka bilang cariin kerjaan. Saya dulu waktu mau ke Hong Kong itu juga pernah ngomong, saya nggak minta dicariin pekerjaan, saya cuman bertanya kira-kira pekerjaan apa yang bisa dilakukan ketika kita ada di Hong Kong. Kalau saya dulu bertanyanya seperti itu, dan saya melakukan riset selama 6 bulan. Bagaimana kira-kira nantinya ketika kita sudah di Hong Kong, kemudian kita bisa hidup, bisa survive, bisa bertahan. Dan terbukti, saya sudah membuktikan sendiri. Saya 23 bulan. Di 23 bulan saya bisa hidup dengan visa saya sebagai seorang turis. Jadi ya seperti itu. Yes. Kita langsung di syarat pertama, apa yang harus kita lakukan yang pada saat kita mau ke Hong Kong yang harus kita persiapkan. Syarat yang pertama adalah kemampuan berbahasa Inggris. Karena di Hong Kong jajahan dari Inggris, maka bahasa yang kita gunakan, kalau bahasa sehari-hari di Hong Kong adalah bahasa Kantonis. Nah, tapi kalau bahasa Kantonis buat teman-teman yang mau menjadi survival, orang yang mau bertahan hidup, untuk belajar bahasa Kantonis kan butuh waktu. Tapi kalau bahasa Inggris setidaknya teman-teman sudah prepare. Teman-teman mempersiapkan itu, tujuannya kemana sih bahasa Inggris? Bahasa Inggris itu ketika kalian pertama kali masuk ke Hong Kong kan, yang harus kalian lewati adalah imigrasi. Ya, di saat imigrasi, ketika kita apalagi paspornya yang pertama kali datang ke Hong Kong, itu pasti akan jadi masalah.
paspor pertama kali keluar negerinya di Hong Kong itu pasti jadi masalah, dan kita akan disendirikan dari barisan, kemudian nanti kita dimasukkan ke sesuatu ruangan di mana ruangan tersebut sinyal HP kita sudah nggak bisa masuk, jadi kita sudah nggak bisa berkomunikasi lagi. Nah, disitulah pentingnya kalau teman-teman itu dari yang pertama adalah paling tidak ketika teman-teman ditanya bisa menjawab dalam bahasa Inggris. Mau ngapain ke Hong Kong, berapa hari ke Hong Kong, nginepnya di mana di Hong Kong, jalan-jalan kemana. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan mendasar, dan itu bisa disiasati dengan cara itinerary-nya atau tiketnya sudah disiapkan, mau nginep di hotelnya di mana yang disewa 2-3 hari. Terus teman-teman benar-benar prepare dan harus tahu Hong Kong itu apa yang mau dituju. Seandainya teman-teman berwisata, ya sampean sebutkan wisatanya di mana, hari pertama kemana wisatanya, hari kedua kemana, terus naiknya apa. Jadi seolah-olah teman-teman itu benar-benar menguasai keadaan Hong Kong walaupun pertama. Itu bisa menjadi salah satu tolak ukur, jadi bahasa Inggris. Nah, tapi kalau dengan bahasa yang pas-pasan, paling tidak kalau teman-teman sudah bikin paspornya ada cap Singapura, ada cap Malaysia, atau cap negara-negara lain yang daerah dekat-dekat. Jadi itu sangat penting untuk apa? Pihak imigrasi, apalagi imigrasi Hong Kong sekarang itu sangat-sangat ketat, luar biasa. Jadi yang masuk penuh dengan seleksi. Itu untuk ujian yang pertama. Nah, selanjutnya untuk tahap dan kedua adalah proses setelah kita masuk. Nah, pada saat kita masuk pastinya untuk Indonesia biasanya dikasih visanya sampai 30 hari. Nah, bagaimana caranya? Kita dikasih 30 hari, sedangkan misalnya kalau kita sudah punya tiket 3 hari, 4 hari ataupun 5 hari, dia sangat mudah. Pada saat teman-teman sudah dapat visa 30 hari dan dan kalian tinggalnya cuma 4 hari 5 hari sama tiket PP-nya, maka tinggal di extend aja. Nah, tiketnya tinggal di extend aja, diperpanjang. Biasanya kalau saya dulu menggunakan rumus, kalau pakai Air Asia itu bisa di extend tiketnya sebelum 2 kali 24 jam itu kita bisa extend. Tapi ya itu tadi, kita harus ganti biaya, ada penambahan biaya dan macam-macam penambahan biayanya, bisa sekian persen, berapa persen yang sesuai dengan tanggal di 30 hari, sehingga kita akan bisa menikmati bagaimana 30 hari di Hong Kong. Nah, disitunya setelah bisa oke, ya teman-teman keluar dari posisi bandara, lolos dengan imigrasi. Nah, teman-teman sudah harus juga persiapkan pada saat 3-4 harinya sudah tinggal di hotel, kalian bayar. Nah, selanjutnya cari info sebelum berangkat penginapan senilai $60 kah atau $70 kah, dan sampean harus hitung dan cari datanya itu sambil bertanya-tanya. Nah, setelah itu kan akhirnya sampean 1 bulan. Nah, disitulah mengadu nasibnya 1 bulan. Apakah teman-teman nanti bisa lanjut berjuang di Hong Kong atau hanya cukup bertahan bisa hanya cuma 1 bulan, tergantung teman-teman. Di situ teman-teman bergaul, bertanya, kalian tinggal bertanya ada pekerjaan apa, seperti apa, di mana, mau nggak, kira-kira kalau saya yang kerja. Nah, carilah, dan hari-hari teman-teman harus benar-benar dipenuhi dengan tantangan. Banyak bertanya, jangan malu. Begitu ada kerjaan gak usah banyak pikir panjang, gak usah aku gak bisa ini, yang penting jalanin dulu. Nah, ketika teman-teman sudah menghasilkan uang dalam artian kerja part time, misalnya 1 jam rata-rata sih 50 Hong Kong dollar, kerja 4 jam 5 jam sudah dapat 250, ya tinggal diirit-irit. Besok kan masih ada hari lagi, nanti bisa. Nah, seperti itu. Nah, itu dari resep dan trik pertama di video saya kali ini. Selanjutnya saya akan buat tutorial lagi, dan setelah visanya selesai 1 bulan apa yang harus kita lanjutkan. Dan sekali lagi tetap stay tune di channel Sandro Jabrik, info-info bagaimana survival atau bertahan hidup di Hong Kong. Oke, ketemu lagi dengan saya di video berikutnya.
Jangan lupa matikan lonceng untuk notifikasi pemberitahuan setiap saya bikin video. See you, semoga bermanfaat dan menjadikan kalian pejuang-pejuang tangguh keluarga. Oke, terima kasih.